Assalamualaikum teman-teman dan kakak bang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Setiawan dengan NIM 114230085 dari TL23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 3 dari Praktikum SIL, di mana kita akan menggunakan software ArcMap. Nah, setelah ini kita ke My Template, Blank Map, lalu kita klik OK. Kita layer, kita klik kanan, Properties, lalu kita pilih zona UTM-nya yaitu 49, kita klik Apply, OK. Lalu kita klik Layer, Add Data, pilih dari data yang acara sebelumnya yaitu batas administrasi dan juga si konturnya. Maka akan muncul seperti ini. Kita klik kanan di kontur, kita ke Open Attribute Table. Jika elevasinya sudah tidak ada satuan meternya, kita bisa lanjut ke Add Field, kita tambahkan namanya yaitu ketinggian, lalu kita type-nya yaitu ke float. Oke, seperti ini muncul. Kalau kan kita ubah, kita klik, terus kita klik kanan, kita ke field calculator, pastikan parsernya VBScript, dan juga kita klik elevation. Setelah seperti ini kita klik OK, kita tunggu terlebih dahulu. Bisa kita lihat. Oke, bisa kita close. Setelah seperti ini kita bisa ke Arc Toolbox, klik, kita pilih, lalu kita bisa ke 3D Analysis Tools, kita bisa ke Data Management, kita akan membuat ke tin, kita ke Create Tin. Di sini untuk output tinnya bisa kita pilih yaitu ke Connect to Folder, kita pilih di bagian Oke, kita bisa beri nama tin, kita bisa save. Selanjutnya untuk koordinatnya bisa kita sesuaikan dengan zone yang sama. Oke, untuk di input feature-nya bisa kita masukkan si kontur tersebut. Jangan lupa diubah untuk high field-nya menjadi ketinggian. Kita oke, kita tunggu sampai ada muncul notifikasi bahwa dia berhasil. Nah, setelah seperti ini kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita bisa pergi ke Arc Toolbox, kita ke namanya Raster Surface. Sebelum itu kita bisa ke yang namanya Click Conversion terlebih dahulu, lalu kita From Tin, lalu bisa kita klik, lalu Tin to Raster. Oke, bisa kita input tinnya. Setelah seperti ini, jangan lupa pastikan bahwa metodenya yaitu linear. Oke. Nah, tunggu terlebih dahulu. Setelah seperti ini, kita bisa lanjut. Kita klik Arc Toolbox lagi. Kita bisa ke ke raster surface, lalu kita akan membuat slope atau kemiringan. Bisa kita klik di sini untuk input rasternya, untuk tin raster, lalu kita ubah ke si output measure-nya itu menjadi percentwise. Kita bisa oke. Nah, seperti ini. Oke, slope-nya sudah berhasil. Kita ke Arc Toolbox lagi. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikannya. Jadi bisa ke Raster Class, lalu Classify. Di sini bisa kita input tin, lalu kita bisa ubah ke Classify. Untuk kelasnya kita menggunakan 7 sesuai dengan Van Zwiedam. Nah, kita klik 7. Untuk ininya kita ubah ke manual. Di sini untuk break values-nya bisa kita ubah sesuai dengan ketentuan dari Van Zwiedam, yaitu 2. Seperti ini. Jika maksimalnya bisa dilihat, kita maksimumnya itu 34. Jadi kita bisa langsung ubah ke si 30 nya itu ke 141.
Setelah seperti ini, kita bisa oke. Lalu kita klik oke. Nah, setelah seperti ini, recursive nya sudah berhasil. Selanjutnya, kita ke Art Toolbox, kita ke Conversion Tools, lalu kita pilih From Raster, lalu raster itu polygon, kita klik. Lalu kita bisa pilih inputnya, kita ke Request Slope, ini value, oke. Klik oke. Kita tunggu sampai selesai. Setelah ini kita klik kanan pada raster theory class, kita klik open attribute table. Lalu kita klik ini, lalu klik add field, beri nama luas. Jangan lupa ubah tabnya ke float, oke. Nah, jika null seperti ini, kita bisa klik, lalu klik kanan, kita ke calculate geometry, lalu propertiesnya kita pastikan ke area, lalu unitnya menjadi square meter, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa close, oke. Lalu kita bisa unchecklist semuanya kecuali raster class. Nah, maka kan jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa menghapus si kontur-kontur atau pola yang agak aneh itu. Kita bisa klik identify, lalu kita pilih yang mana yang akan dipilih atau dihapus. Contoh seperti yang agak anomali-anomali seperti ini. Sorry, ini kayak gini. Oke, lalu kita bisa salin untuk luasnya. Klik, kita copy, lalu kita close. Lalu kita bisa klik kanan pada raster theory class. Kita ke open attribute table. Kita ke table option, select by attribute. Nah, di sini kita bisa memasukkan yaitu menjadi rumus luas kurang dari sama dengan, kita copy yang tadi. Lalu jika ada angka koma di belakangnya bisa kita hapus terlebih dahulu. Lalu di depannya tambahkan 1. Oke. Bisa kita apply. Lalu kita bisa nge-close si tabelnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ke Art Toolbox untuk menghapus dari si yang sudah kita pilih. Setelah itu kita bisa ke klik data management tools sini, oke. Kita bisa eliminate. Ini kita klik input layernya, yaitu si raster theory class. Lalu outputnya kita beri nama polygon eliminate. Oke, bisa kita save. Nah, seperti ini kita bisa klik OK. Selanjutnya kita bisa melihat yang telah dihapus, yaitu kita klik selected feature, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke Art Toolbox. Kita pilih yang cartography tools, lalu kita pilih generalization. Kita yang ke smooth polygon. Lalu kita inputnya yaitu si polygon eliminate, lalu di sini kita ubah untuk smoothing algoritmnya menjadi Bezier interpolation. Oke, setelah ini kita bisa klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu. Sampai si smooth polygonnya telah selesai.
Kita tunggu, memang proses ini agak lama karena kontur yang gesekan juga cukup banyak. Nah, oke, smooth polygon telah selesai. Lalu kita dapat mana checklist polygon eliminate dan juga raster reclass. Nah, oke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini, kita klik kanan pada polygon smoothnya. kita akan ke properties. Kita akan ke simbology, kategoris. Di sini kita ubah fieldnya menjadi grid code. Lalu kita akan add all values. Nah, maka akan muncul seperti ini dari 1 sampai zona 1 sampai 5 atau pembagian 1 sampai 5. Lalu kita akan ubah warnanya. Untuk yang satu itu dia leaf green. Jangan lupa outline-nya kita no color. Klik OK. Sama untuk selanjutnya juga. Setelah seperti ini, kita bisa klik OK, apply, lalu OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita akan ke list by drawing order. Kita ubah si batas administrasinya ke bagian atas. Seperti ini, kita bisa checklist, kita ubah menjadi fill colornya no color, outline-nya jadi warna merah, kita ubah jadi 2. Oke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu kita ke geoprocessing, kita akan mengklik dari sininya. Klik. Untuk input feature-nya yaitu polygon smooth. Oke. Previewnya kita akan pilih batas administrasi. Seperti ini, kita klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu untuk kliknya. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ubah di sini, kita ke klik kanan, properties. Kita ke simbology, kategoris. Di sini kita bisa import. Kita ubah ke polygon smooth ini. Itu kita OK. Kita ke grid code, OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Kita apply. Kita OK. Maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sayatan. Sebelumnya kita hapus dulu atau unchecklist dulu. Dan juga kita akan hanya mengchecklist batas administrasi dan juga tin. Oke. Setelah seperti ini, kita akan ke 3D analysis, klik option. Di sini untuk locationnya kita cari dulu data kita ke new folder. Selanjutnya, setelah kita menambahkan folder sayatan, kita akan ke namanya interpolate line. Kita tarik garis dari ujung, lalu kita bisa klik kanan, klik 2 kali kalau udah. Nah, oke, saat ini kita bisa lihat bagaimana penampakan konturnya. Maka profile graph title-nya akan seperti ini. Bisa kita close. Setelah seperti ini, kita bisa matikan si tin dan juga kita eliminate. Nah, kita matikan, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke insert data frame. Di sini kita klik kanan ke properties. Kita WG 1984 UTM 49. Oke. Setelah seperti ini, kita klik kanan, kita add data, lalu kita ke sayatan, kita add. Oke. Maka akan muncul si sayatan tadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik satunya, kita ke open attribute table.
Selanjutnya setelah seperti ini kita akan ke table, kita export. Record kita di sini kita pilih sayatan. Kita beri nama tabel. Ini jangan lupa kita buka di base table, bisa kita save. Klik OK. Yes. Nah, seperti ini bisa kita close. Lalu untuk si tabel kita bisa klik kanan, display X Y data. Untuk X fieldnya kita bisa ubah ke M, Y fieldnya kita ke Z. Untuk deskripsinya bisa kita ubah edit jadi WGS. Oke, lalu oke. Nah, seperti ini kita akan mengubah si titik-titik ini dari tabel event menjadi garis. Gimana caranya? Yaitu kita ke Add Toolbox, kita pilih Data Management Tools, kita ke Future, lalu kita pilih yang Points to Line. Seperti ini. Untuk input future-nya kita pilih tabel event. Di sini kita pilih sayatan dan juga beri nama sayatan. Save. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, maka sudah selesai. Bisa kita lihat di sini. Nah, maka akan muncul sayatan seperti ini. Selanjutnya, jika telah seperti ini, kita akan membuat layout. Kita klik layout view, akan muncul seperti ini. Bisa kita tarik, ini kita ke bawahin. Oke, ini bisa kita agak ke atasin. Nah, setelah seperti ini, kita bisa lakukan skala, penyamaan skala, yaitu misalnya 1:. Oke. Lalu yang bawahnya juga kita samakan terlebih dahulu. Setelah seperti ini, kita bisa klik di bagian si sayatannya, kita klik kanan ke properties, kita bisa ke grid, new grid, pilih yang measure grid, next. Lalu untuk ininya kita pilih yang labels only, next, next, finish. Setelah itu kita bisa ke properties. Untuk si aksesnya kita bisa, ini top and right nya dimatikan, yang subdivisionnya juga. Selanjutnya untuk labels sama, dan juga yang ini kita matikan yang lainnya juga. Lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, sama ininya kita ubah ke 10. Oke, setelah seperti ini kita bisa klik edit properties. Di sini kita ubah menjadi 0. Sorry, nomor format. Ini kita bisa 0. Kita klik OK. Lalu di sini kita ubah ke Times New Roman juga, dan ubah size-nya ke 10. Oke. Seperti ini kita klik formatnya. Oke. Line-nya kita pastikan do not show line or text. Setelah klik kita bisa apply. Lalu oke. Selanjutnya kita bisa apply. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke bagian pen. Untuk kita tarik seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita bisa beri nama untuk si sayatannya. Kita klik di bagian text, kita tambahkan di sini, yaitu A. Lalu kita tambah lagi di sini, yaitu B. Lalu kita buat juga di bagian sini, tambahkan teks juga, sayatan A. Dan kita tambah juga yang di satu lagi, yaitu B. Oke, setelah seperti ini kita akan membuat keterangan. Kita tambahkan teks di sini.
kita beri nama penampang sayatan A B. Skala 1:150.000. Setelah ini kita bisa change simbol, kita ubah ke Times New Roman. Suksesnya tetap 10. Oke, kita klik OK. Setelah ini kita bisa pakai yang di tengah size nya. Apply. Lalu kita klik OK, kita paskan di bagian tengah. Maka akan jadi seperti ini untuk acara 3. Setelah seperti ini kita bisa save ke file, kita bisa save di yang ingin kita pilih tempatnya misalnya. Setelah ini kita bisa save. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.